Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Iya, kayaknya dubbingnya Bang Ilo. Iya. Tidak ada jam berubah ini. Ada tatindis kapang. Iya. Baik. Iya. Baik. Mungkin ada. Suara apa? Suara dubbing. Suara dubbing? Iya. Kenapa bisa ada suara? Iya. Pantul-pantul begitu. Iya, terpantul. Iya. Kenapa bisa? Iya. Lanjut saja dulu. Iya. Di Baik untuk Anda semua di pagi ini, ya selamat pagi untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi hari ini, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi, tentunya di hari Selasa ya, tanggal 5 Agustus 2025 ya. Alil akan menemani Anda sampai dengan jam 9 nanti dengan berbagai informasi-informasi yang kami akan berikan di pagi ini. Ya, baik yang informasi seputar Kabupaten Baru dan tentunya juga informasi regional yang kami akan berikan di pagi ini. Ya, tentunya masih Masih ya? iya. Di situ barangkali Bung Khalil, tidak ada perubahan di sini. Aman. Coba. Tidak ada. Ini internal file-nya off ini. Ya, lebih-lebih kalau saya kasih on. Iya, enggak tahu di mana di mana di. Iya, dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Iya, dalam di pagi ini tentunya saya Alil bersama dengan Bang Ilo yang akan temani saudara Iga. Jadi saya sapa dulu Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung Khalil. Iya, gimana kabar ta? Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Ya, salam sehat untuk semua teman-teman yang selalu hadir di acara kita. Iya. Salam demokrasi, salam forum masyarakat sipil baru ya Bung Khalil ya. Ini masih dubbing ya? Iya. Kok bisa padahal tidak ada yang berubah ini Bung Khalil, tidak ada yang di style di sini. Masih seperti kemarin. Iya, terima kasih banyak untuk teman kita ini SBR yang sudah bagi-bagikan hadiah pagi ini. Iya, salam sehat, mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Iya, Bang Ilo. Apa tuh? Saya lihat ini. Kan ini mau 17 Agustus doh. Iya. Latihan nih tak siswa-siswi SD SMP untuk gerak jalan. Oh, gerak jalan. Iya. Jadi itu salah satu pertanda kalau sudah diikat di 17 Agustus hari kemerdekaan kita Bung Khalil ya. Iya, betul. Iya. Kemudian rame misalnya lihat ini latihan pagi sore. Oh ya pasti. Kayak di depan studio ini ada yang latihan untuk anak-anak SD, siswa-siswi SD. Oh, anak-anak SD ya. Iya. Yang biasanya lucu itu yang anak-anak SD justru malah. Iya.
Karena langkah-langkah kakinya itu kan kadang masih lucu, kadang yang masih ada yang kayak bagaimana dia ya. Pokoknya lucu lah kalau anak-anak SD itu. Tapi angka lebih lucu Bang Ilo. Agak sih Masalah KM atau angka agak senai umum pesertanya umum. Oh, peserta umum. Iya. Angka mana nih? Angka mana nih? Dupa-dupangi Bang Ilo. Iya. Jadi itu yang biasa membuat acara perayaan 17 Agustus terutama kalau dari Gerajala yang belum Galilea yang membuat terasa menarik perhatian penonton itu justru dari umum. Iya betul. Nah, biasanya ada dari kelompok-kelompok seniman musik, ada kelompok dari apakah istilahnya itu saya tidak bisa apa nih dari ganda campuran. Itu kan kadang juga membuat ramai Bung Alil dan solidaritasnya juga cukup bagus itu setiap ada perayaan hari 17 Bung Alil mereka berpartisipasi dengan gerakan-gerakan yang dibuat sendiri Bung Alil, lucu-lucu itu. Nah, sudah lucu pakaiannya, orangnya juga lucu. Ada juga. Jadi memang menarik juga itu Bung Alil dari segi kostum dan sebagainya. Kostum dia. Ada kemarin ini informasi juga. Agak sih dong. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di mana lagi? Iya. Itu susah naga. Informasi. Apakah mereka melo dirujuk ke rumah sakit dari puskesmas ke rumah sakit? Iya. Dari puskesmas ke rumah sakit. Iya. Terus? Itu masalahnya. Kan ini ada orang sakit ini mau dirujuk, kemudian maitan Bali pesannya orang apa pendaftarannya dari maksudnya dari puskesmas ke rumah sakit. Iya. Jadi ada sudah menggunakan aplikasi ya? Iya, sudah menggunakan aplikasi. Oke. Kurang respon ki. Maksudnya informasinya bahwa ada sekitar lebih 2 jam menunggu. Ya, nah ini yang sakit ini, yang sakit stroke katanya. Nah, mesti harus dirujuk ke rumah sakit. Dan ini yang keterlambatannya di rumah sakit ini. Itu responnya bahwa mulai kapan aplikasi yang diisi kemudian nanti pihak rumah sakit yang bilang ya silakan dibawa atau bagaimana kak. Iya. Kalau seperti itu pelayanannya mesa mati tahu apa. Ya, jadi mestinya sebenarnya itu Bung Alil, aplikasi-aplikasi semacam itu tetap perlu diantisipasi ketika ada beberapa hal yang tidak maksimal. Katakanlah misalnya ada gangguan jaringan. Jadi mereka pasien itu kalau menurut saya kalau dia darurat ya dalam keadaan darurat misalnya tidak bisa terlalu mengandalkan itu aplikasi Bung Alil. Jadi memang kalau sudah puskesmas meyakini bahwa ini harus dirujuk ya langsung dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit mestinya persoalan administrasi itu persoalan belakangan karena ini persoalan nyawa Bung Alil. Oleh karena itu pihak rumah sakit mestinya menyiapkan SOP yang seperti itu Bung Alil. Ini kan selalu menjadi perdebatan administrasi yang selalu ditanyakan lebih awal Bung Alil. Nah ketika ada kendala katakanlah misalnya orang yang bertugas untuk menerima pesan itu dan menjawab pesan itu katakanlah misalnya dia tidak standby pada posisi standby misalnya Bung Alil ya. Atau dia lalai misalnya. Sementara ini kan orang sudah perhitungan menit sudah harus dirujuk ke UGD misalnya untuk mendapatkan perawatan intensif misalnya seperti itu. Nah ini kan menjadi persoalan.
Iya. Oleh karena itu menurut saya ya rumah sakit mestinya sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu, dan biasanya di situ harus ada political will dari direktur rumah sakit atau pemerintah, dalam hal ini bupati selaku pemilik rumah sakit, bahwa ketika ada pasien seperti itu ya dilayani dulu, jangan dulu berkutat kepada administrasi karena persoalan nyawa Bung Khalil. Tapi dan untungnya mestinya kemarin, rumah sakit ini sudah jauh lebih bagus. Tapi untungnya kemarin ini Bang. Nah, menurut informasi kan ini timnya nomor 3 dulu. Nah hubungi Pak Wakil Bupati. Nah, baru diterima di sana karena Nomor 3 maksudnya apa ini Bung Khalil? Iya, timnya katanya. Pilkada yang lalu. Pilkada. Iya. Ada bau-bau pilkada yang lalu masih ada imbas kayak gitu atau bagaimana ya? Enggak, maksudnya. Wah, kalau rumah sakit enggak, bukan imbas begitu. Jadi setelah menunggu lama, akhirnya ini yang keluarga pasien menghubungi Wakil Bupati. Iya, Wakil Bupati. Baru ada respon. Iya, pelayanan begitu. Setelah dihubungi. Iya. Aku pertanyaannya Bang Ilo. Bagaimana kalau masyarakat biasa yang tidak ada channel di kabupaten atau bagaimana? Itulah sebenarnya Bung Khalil, menurut saya itu kan sebenarnya sudah mestinya diatur oleh SOP dan SPM jam seperti itu Bung Khalil. Tidak boleh ada lagi terjadi seperti itu, bahwa karena ada kelalaian katakanlah di dalam sistem IT kita, katakanlah seperti itu, kemudian pasien ini sudah dianggap darurat, tidak boleh dulu bertanya terkait dengan itu Bung Khalil, karena ini pasien sudah harus masuk di dalam katakanlah UGD yaitu GGD ya Bung Khalil ya. Karena kalau misalnya dia ternyata masuk di 4 kategori penyakit yang memang harus dirawat segera Bung Khalil, kan tidak semua penyakit yang ke rumah sakit itu harus masuk UGD ya Bung Khalil ya. Seperti itu, ada 144 kan dulu harus dilayani di puskesmas Bung Khalil. Nah mungkin hasil pemeriksaan dari puskesmas ini menganggap pasien ini sudah harus dirujuk ke rumah sakit, tetapi persoalannya belum ada jawaban. Sama kan sekarang kita ini kalau rumah sakit baru ada pasien yang mau dirujuk ke Makassar. Pihak rumah sakit menghubungi sistem yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Makassar, siapa yang lowong dan siapa yang bisa menerima, Bung Khalil. Setelah diklasifikasi misalnya pasiennya atas nama ini, penyakitnya, dugaan-dugaan ini. Nah, itu cepat direspon itu Bung Khalil. Misalnya Wahidin, sedia, ada, bisa, langsung berangkat seperti itu. Dan itu direspon cepat semua Bung Khalil. Tidak ada yang menggunakan waktu yang cukup lama. Makanya saya bilang, sayang, sekarang kan sudah ada pembenahan di rumah sakit ini kan. Mestinya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu. Nah, seperti yang kita katakan tadi. Kalau tidak ada kita punya link misalnya dengan pejabat terkait yang bisa mengintervensi ya, katakanlah menyampaikan kepada pihak manajemen bahwa itu dilayani dengan baik, ada kasus seperti ini, kasihan kan. Kalau warga biasa kasih DNS senger. Nah sementara pasien sudah harus tertangani karena ada memang pasien itu kalau SPM-nya itu di UGD itu 5 sampai 7 menit itu orang sudah harus dilayani, tidak bisa dibiarkan begitu karena memang berbahaya. Nah ini yang harus dipahami sebenarnya semuanya Bung Khalil. Dan pertanyaannya kan itu kenapa sampai sehingga lama sekali baru direspon, bahkan itu. Nah itu sebenarnya Bung Khalil bisa ditelusuri, bisa direspon siapa yang bertugas pada saat itu di rumah sakit ya, terutama untuk menerima informasi lewat aplikasi itu Bung Khalil ya. Siapa dia harus bertanggung jawab, siapa kepala ruangan pada saat itu, siapa penanggung jawabnya, ya itu kan bisa gampang sekali ditelusuri, hari apa, jam berapa, siapa yang bertugas pada saat itu, kenapa lambat merespon misalnya. Terus kejadiannya waktu sampai di rumah sakit dilayani atau masih bertanya tentang administrasi dan sebagainya atau bagaimana? Mungkin langsung dilayani. Pak Purani hubungi. Pak Purani hubungi bos misalnya seperti itu ya. Bagaimana kalau tidak ada yang seperti itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan Bung Adil. Sama juga di kasus hukum misalnya Tong Lembong. Bagaimana seandainya dia orang biasa saja?
Orang tidak punya link yang besar, warga biasa. Ya seperti itulah banyak kejadian-kejadian di Republik ini, Bung. Iya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ini Bang Ilo, kayaknya kita bacakan dulu. Ini sudah banyak yang komentar di bawah ini. Iya. Iya, ada Mominia, Maminai. Assalamualaikum Kanda Ilo. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Peratusin. Di puskesmas adalah pertolongan pertama masyarakat. Jadi sewajarnya obat-obatnya harus lengkap. Kemudian seringnya terjadi keluarga pasien harus keluar beli obat di apotek karena di puskesmas obatnya tidak ada. Iya. Harusnya obat untuk pertolongan pertama harus dikasih lengkap. Jangan hanya merujuk dan merujuk. Iya, setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Ya, rakyat miskin tidak boleh sakit. Bang Ilo. Iya, Bung Alil. Ya, seperti itu. Jadi memang serba dilematis juga memang sekarang ini, Bung Alil, karena BPJS itu ada 144 jenis penyakit yang tidak bisa diklaim di rumah sakit, Bung Alil. Artinya harus ada di rumah sakit pertolongan yang pertama dulu dalam hal ini puskesmas. Nah, terkadang resource yang ada di puskesmas mungkin kadang juga terbatas atau apa sehingga ya itu tadi langsung merujuk aja, Bung Alil, dan kasihan pasien kalau sudah ada biasa di rumah sakit tidak tertangani karena rumah sakit kan juga sekarang sudah tidak bisa terlepas dari semacam ya ada orientasi sudah berpindah, Bung Alil, sudah ada karena di situ ada klaim BPJS. Dia merasa rugi lah kalau misalnya dia kerja sementara tidak diklaim, nanti tidak bisa diklaim oleh BPJS. Tapi pertanyaannya Bang Ilo, iya, karena kalau umum katanya dilayani dengan baik. Nah itu yang saya bilang tadi, ada pergeseran nilai, Bung Alil, di sini. Kenapa kalau umum dilayani kan langsung tunai dibayar pada saat itu, Bung Alil. Sementara kalau tidak, itu kan harus masuk klaim lagi di BPJS dan sebagainya. Itu yang menjadi problem, Bung Alil. Sehingga kadang ada pelayanan yang mestinya diterima dengan cepat, tapi terlambat. Tetapi saya ingin mengatakan juga begini, Bung Alil. Masyarakat kita kan kasihan juga memang sumber dayanya masih sangat lemah, sehingga mestinya mereka bisa menggugat, bisa komplain. Dia hanya diam saja, Bung Alil. Padahal seandainya sumber daya kita sudah bagus, tahu hak-haknya pasien, hak-haknya masyarakat untuk dilayani, nah pasti dia bisa komplain, Bung Alil. Iya. Tapi jarang terjadi seperti itu. Mereka lebih banyak pilih diam saja. Paling mengadu di luar, mengadu di media sosial. Halo, masih dubbing, Bung Alil? Iya, masih dubbing. Kenapa bisa? Padahal di sini tidak ada perubahan seperti dengan yang istirahat saja ini alat. Ini posisi internal play juga sudah mati, sudah tidak hidup. Ya, coba diklik kembali. Apa itu, Bung Alil? Diklik kembali itu internal play. Kalau begini? Halo. Kalau ini posisinya internal play-nya menyala ini. Pasti dubbing kalau begini kan? Ya, ini baru dubbing. Nah, sekarang saya matikan internal play. Halo, ini mati internal play-nya. Nah, berarti kira-kira di situ. Saya onkan ini, saya matikan internal play. Ini. Dubbing, ribut. Ini aktif ini. Ya, aktif. Kalau saya tidak ada yang saya dengar dubbing, belum mulai bersih. Oh bersih. Ya, tidak ada efek sama sekali. Iya. Terlalu banyak kabel-kabel. Iya. Makanya saya malas, saya lepas lagi nih. Iya. Tapi masih ya? Masih.
Kalau pendengar yang lain, masih Mas, dengar. apa itu? Sonkarnya Dimatikan kalau nyala. Iya. Ini. Iya, soundcard mixer. Yang dipakai. Iya, oke Bang Ilo. Jadi terkait dengan pelayanan ya. Iya. Jadi mestinya pelayanan bagaimana ini Bang Ilo? Jadi kalau saya Bung Alil, ini kalau kita berbicara kasus yang tadi disampaikan bahwa dari pihak puskesmas sudah mengirim informasi ke pihak rumah sakit melalui program aplikasi ya Bung Alil ya, bahwa ada pasien yang dirujuk misalnya seperti itu. Tetapi setelah lama proses jawabannya Bung Alil ya, ada kurang lebih 2 jam. Nah, kalau 2 jam itu berarti sudah pelayanan tidak maksimal. Artinya apakah aplikasinya bermasalah, jaringannya bermasalah, atau petugas yang ditugaskan pada saat itu lalai dalam artian tidak standby, Malil, katakanlah. Tapi kita juga tidak tahu apakah aplikasinya terkoneksi misalnya dari laptop atau dari server ke WhatsApp-nya atau ke HP-nya mereka, Bung Alil ya. Sehingga terjadi keterlambatan seperti itu. Nah, mestinya kalau sudah 2 jam sementara pasien sudah kritis, pihak puskesmas tidak perlu menunggu itu, langsung saja menuju ke rumah sakit karena ini persoalannya pasien harus ditolong segera. Dengan catatan bahwa pasien ini setelah diperiksa di puskesmas tidak termasuk dari 144 penyakit tadi itu yang tidak diklaim oleh BPJS, artinya tetap harus ditangani oleh puskesmas. Tapi kalau dari 4 penyakit ini yang memang sudah harus dirujuk, ya segera dirujuk, Bung Ali. Segera saja berangkat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, karena kalau tidak puskesmasnya nanti bisa dianggap punya kesalahan, Bung Ali ya. Kenapa tidak segera diantar ke rumah sakit dirujuk? Kalau sudah dianggap bahwa ini harus ditangani cepat, ini sudah emergensi, misalnya seperti itu, Bang Ali. Oke, jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar Iga, silakan Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Mungkin mau berkomentar terkait dengan apa yang kita bicarakan pagi ini. Tapi sebenarnya belum masuk ini di tema. Belum masuk tema ya? Oh, tema prolog tadi itu, Bung Ali. Cuma ini ada gangguan juga nih kalau begini. Jadi mestinya startnya lebih awal ini supaya lebih dikasih connect, dikasih matchin dulu ini peralatan Bung Ali supaya bisa ditahu. Tapi ini saya serak. Sudah berhenti Bung Ali. Ada juga informasi itu Bang Ilo terkait dengan pasar malam. Kenapa itu pasar malam? Pasar malam berhenti. Nah bilang di media dugaannya ini panitia atau yang penyelenggara pasar malam ini tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi saya kemarin di alun-alun itu hari Minggu, kebetulan ada kegiatan rutin. Kalau hari Minggu itu saya bawa burung-burung berkicau saya untuk lomba di alun-alun, dan di situ saya lihat kenapa tiba-tiba ini yang pasar malam yang ada di depan alun-alun itu, Bung Alil, hanya 1, 2, 3 yang ada di sana dibungkus dengan karoro. Dan sebagian sudah pindah ke tempat di samping kanan alun-alun ya, Bung Alil. Saya tanya orang, kenapa bisa seperti itu? Dia bilang, Pak, ada masalah apa? Ya mungkin ada yang belum dibayarkan oleh orang yang mengurus ya.
pasar malam itu di yang pertama. Nah kebetulan yang punya tanah yang pertama ini kan orang berduit, dan tidak suka juga kalau mungkin dia merasa dibohongi atau apa ya. Dianggap aja sudah kalau begitu silahkan Anda pindah mungkin. Nah, sementara dia coba lagi pindah ke sebelah, di sebelah kan juga kalau dia pindah dia juga butuh komunikasi lagi awal Bung Alil ya. Sementara di situ katanya kalaupun dikasih izin itu hanya sampai tanggal 16, berarti mereka sangat rugi karena perjanjian awal mereka yang dari Makassar itu ikut di pasar malam dan sebagainya itu kan panjang waktunya Bung Alil. Jadi mereka hitung-hitung dengan pembayaran yang mereka sudah lakukan dengan waktu yang tersisa beberapa hari kalau dia di sebelah itu rugi. Akhirnya saya lihat kemarin terakhir itu ya sudah dia bawa barang-barangnya semua pulang. Artinya seperti itu Bung Alil. Tidak selesai sesuai dengan waktu sesuai rencana semula. Ya. Bagaimana metodenya yang sudah membayarkan ini membayar selama diadakan pasar malam ini. Nah, saya tidak tahu perkembangannya, tetapi yang jelas di sini pasti orang menuntut ganti rugi atau uang yang dikembalikan. Dikembalikan pun uangnya mereka sudah rugi, Bung Alil, pasti, iya kan? Katakanlah kalau dikembalikan setengah, pasti ya rugi. Apalagi saya lihat beberapa hari setelah ada hoya-hoya di situ pasar malam itu, Bung Alil, tidak seramai yang dulu. Jadi mungkin orang juga sudah merasa sedikit bosan ya dengan yang begitu karena itu aja. Terus yang kedua memang uang yang tidak ada. Masyarakat ini tidak punya uang untuk datang lagi belanja. Jadi orang datang ke sana itu bukan lagi main-main, cuma datang beli jagung, beli kacang, beli kuliner-kuliner yang kayak bakso tusuk itu, setelah itu mereka pulang. Ini katanya informasinya ini, Pandi ini. Lebih banyak UMKM luar daerah jualan. Iya, seperti itu Bung Ali memang. Kan pernah kita bahas di Komal ini bahwa sebenarnya sistem hoya-hoya itu juga kan di lain sisi memberikan hiburan ya kepada orang-orang yang ada di daerah, terutama anak-anak kecil itu. Tapi di pihak lain juga ada impact, ada dampak yang ditimbulkan terhadap usaha-usaha yang ada di pasar, Bung Alil. Jadi pasar ini kan sudah lesu, sepi pembeli. Datang lagi seperti itu dengan menjual barang yang lebih murah dengan barang yang sama juga yang ada di pasar, Bung Alil ya. Maksudnya seperti itu. Ya ada dampak juga, ada sisi memang juga yang harus diperhitungkan. Saya malah sebenarnya menginginkan ini selama dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini justru diadakan semacam expo produk-produk desa dan kelurahan, Bung Alil. Jadi desa dan kelurahan itu dibuatkan stand. Mereka membayar tentunya Bung Alil dengan memamerkan produk-produk unggulan atau apa yang dia sudah lakukan yang bisa menjadi best practice yang bisa direplikasi oleh desa-desa lain. Disitulah nanti pemerintah memberikan reward, misalnya siapa stand yang paling terbaik. Kemudian dari pemerintah ada kan kita punya organisasi-organisasi, ada PKK, kemudian ada lagi organisasi-organisasi lain itu yang membina UKM dan industri yang sering keluar daerah mengikuti event-event keluar, Bung Alil. Nah, supaya kesan seremonialnya itu datang hanya menghadiri kegiatan keluar. Nah, cobalah tampilkan itu satu kali dalam satu tahun bahwa memang ada jika yang dibina, Bung Alil. Iya. Tidak hanya sekedar menghabiskan uang daerah, maksudnya seperti itu. Iya. Ini ada komentar dari Maraulang ini. Saya lihat beberapa wahana permainan tidak memenuhi standar keselamatan dan bisa membahayakan juga, Bang. Iya. Ini. Kemudian Malebo. Ya. Apa kabar? Lajulo indah. Sebentar lagi pramuka. Masalahnya banyak sampah setelah pramuka. Jadi bagaimana ini Mestinya kalau pramuka itu Bung Alil sama dengan filosofinya pendaki gunung, sama dengan filosofinya orang camping ground atau apa dan sebagainya, bahwa ketika pulang maka semua harus bersih dulu baru pulang.
tidak ada satupun sampah berserakan. Itu baru camper sejati atau pendaki gunung sejati, Bung Alil. Makanya teman-teman itu biasa kalau saya pergi camping bersama, memang dia bawa kantongan besar untuk membawa sampah-sampah kita ya, untuk minimal sampah-sampah kita lah dibawa pulang. Tapi ya biasa di Indonesia seperti itu, meskipun sudah tertulis dilarang buang sampah, pungut sampahnya kembali atau simpan sampah di tempat yang sudah disediakan, ya tetap aja. Selesai kegiatan tutup tenda langsung pulang. Begitu dia. Nah, jadi terkait lagi tadi tema kita ini Bung Alil yang terkait dengan hoya-hoya itu, pasar malam itu ya, kita prihatin lah. Maksudnya ini kan juga merusak citra daerah lagi kembali ini kalau betul-betul ada oknum yang tidak bertanggung jawab atas itu, Bung Alil. Iya. Mak ganggu tersedingan we. Dabingnya? Iya. Iya. Kalau saya di situ tuh coba cari penyakitnya, karena di sini aman-aman aja, tidak ada yang. Saya coba beda Tidak ada yang berubah. Saya coba beda Saya pakai, Coba dulu. Saya pakai cek. Iya. Halo. Masih dubbing. Iya, ini saya sudah ganti soundcard ini. Saya ganti. Lihat maki. Ini tak dua nih headphone lo pakai. Iya. Iya. Nggak berhenti kita. Iya, saya coba lagi. Maga nih. Agak sih? Lesi pokoknya pasti sampai-sampai. Apalagi itu bunyi-bunyi apa itu? Tidak ada mi. Baru aman. Apanya kita itu? Kenapa gitu Bang Ali? Kenapa ya? Halo Bang Ilo. Halo. Bang Ilo. Iya. Ya, baik untuk Anda semua yang masih bersama kami di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Halo Om Pandi, ya selamat mengikuti acara kita di pagi ini. Ya. Dan ya mungkin ada info-info yang ingin disampaikan. Ya, halo Bang Ila. Mana Maki? Halo Bang Ilo. Ada Yiki? Tidak ada masuk kah?
Suara tak Bang Ilo? Iya, tidak ada Bang Ilo. Iya, mungkin ada kabelnya kapang Bang Ilo yang bermasalah. Iya. Iya. Dan waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 8 lewat 50 menit. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung sama kami. Kami juga sapa yang saat ini lagi mengikuti acara kita di YouTube. Ya, selamat pagi juga untuk Anda. Selamat mengikuti acara ini. Ya, dan agar loh. Iya. Halo Bang Ilo. Ya kan? Lama-lama pindah lagi ke apa yang satu ini. Iya, tapi aman Mi. Masih Aman masih Mi. dubbing. Aman Mi. Bagus Mi. Bagus Mi. Sudah bagus Mi. Oh, enggak ada dengar suara aku. Justru hilang suaranya. Iya, tidak ada suara aku. Iya, ini halo Om Jaja Mustajab. Iya, salam ngopi di pagi ini, tetap semangat. Oke. Ya, selamat bergabung untuk Om Jaja yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Baru ya. Dubbing. Tak bagus didengar dubbing. Bagus Ji. Oh, masalahnya suara aku kapan enggak masuk di sana lagi. Iya. Halo Bang Ilo. Ya, dia nang kali ngesak aku. Iya. Dan kita lanjut ya yang ingin iya, yang ingin komentar silakan di bawah ini. Iya, ini ehonya Bang. Ya, mungkin ada tadi tertindis di situ. Iya, merulang blacklist saja penyelenggara kalau ada indikasi tidak bertanggung jawab. Oh iya, ada Nur. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya. Iya, dubbingnya di tempatnya Bung Alil. Iya. Ya, bagus nih Bang. Ya, baik, kita coba undang kembali Bang Ilo. Iya. Halo Bang Ilo. Bagaimana? Halo Bang Ilo. Ya. Ada mi suaraku? Ada, sudah. Tapi masih dubbing ya? Tidak Mi. Bagus Mi. Tidak? Iya. Oh, nggak tahu di mana, nggak ada yang dirubah apa-apa ini. Cuma restart saja. Oh iya. Oke. Lanjut. Iya, sudah bagus katanya ini. Iya. Kita lanjut ini terkait dengan apa tadi nih? Iya, hoya-hoya. Ya. Hoya-hoya ataukah yang dibilang ini pasar malam. Iya. Kalau kita ini ada tanggapannya ini teman-teman di bawah ini. Katanya kalau blacklist saja penyelenggara kalau tidak ada indikasi tidak bertanggung jawab. Nah. Iya, artinya ini kan pasti juga yang sudah bekerja sama dari sejak awal kan pasti juga dia komplain ya Bung Alil ya. Dia pasti komplainnya juga kepada orang yang mengurus segala sesuatunya. Terlepas dari itu, ini kan citra buruk juga daerah kita nih yang tidak baik ini Bung Alil. Kalau ada kasus-kasus seperti ini Bung Alil ya. Jadi kalau saya mestinya diselesaikan dengan baik lah, harus ada tanggung jawab.
karena kasihan ya. Terlepas saya bilang tadi bahwa ada dampak sebenarnya juga terhadap pengusaha atau pedagang yang ada di pasar, tetapi ini kan juga orang-orang dari luar juga ini kan sudah mengeluarkan biaya untuk datang ke sini, Bung Alil. Saya lihat itu kasihan kemarin terpaksa mereka itu yang permainan anak-anak itu dibawa ke alun-alun, Bung Alil. Oh, kenapa dia? Mungkin dia sewa, dia bayar lagi sama pengelola di situ karena mungkin dia rugi kalau dia pulang, Bung Alil. Jadi dia bawa, kalau malam kan ada yang permainan yang diisi dengan angin itu, Bung Alil ya, untuk permainan anak-anak itu. Dia bawa, dia cari lokasi di situ di alun-alun itu, pas di depan di depannya apalagi namanya nih, di belakangnya Coli Puji ya, Bung Alil ya. Kantor Coli Puji ya. Ya itu untuk menutupi kerugian. Oleh karena itu menurut saya ya memang harus ada tanggung jawab di sini, dan kalau bisa ya jangan lagi lah terulang seperti itu lagi, Bung Alil. Iya, ini ada komentar Rahman SP ini. Hoya-hoya biasanya juga berbau atau ada unsur judi dalam permainan-permainan yang mereka bawa. Oh begitu. Iya. Kalau di sini kan tidak ada lagi yang begitu karena sudah dilarang, Bung Alil ya. Iya. Yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Iru kabak biasa makadang katu bola putar. Ada banyak lah macam-macam yang ada indikasi-indikasi judinya itu kan jarang lagi. Jadi betul cuma permainan-permainan saja, Bung Alil. Oh gitu. Tidak ada lagi yang kayak begitu, kayak lempar-lempar itu, Bung Alil. Oh begitu deh. Iya. Ini. Cuma memang ini, Bung Alil, jenuh juga orang karena range-nya ini kan ketat sekali. Belum lama selesai di PKI, takalasi, baru lanjut lagi. Orang juga akhirnya jenuh, Bung Alil. Jadi ramenya salah itu malam minggu, Pi. Jadi ya memang harus dievaluasi juga ini, Bung Alil, sebenarnya terkait dengan itu. Ini ada Bung Fandi nih, mungkin ada komentarnya, Bung Alil. Iya. Oke, assalamualaikum Bung Fandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adil, Bung Ilo. Iya. Selamat pagi. Iya, apa kabar ini Bang Fandi? Menarik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Iya. Menarik pembahasan UMKM ini. Saya punya satu pesan sebenarnya. Terkait UMKM ini. Saya melihat bahwa dari sisi pemerintahnya ini saya mau kasih saran. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa ayo beli UMKM Kabupaten Baru, ayo berdayakan UMKM Baru. Tapi mereka lupa bahwa ketika mereka sudah gajian, mereka beli ke Makassar gitu. Malah tidak memberdayakan UMKM gitu. Itu yang saya sesalkan, karena mereka selalu gaungkan soal UMKM, berdayakan UMKM, tapi pada saat pemerintah, pegawai, mereka gajian, malah belanjanya ke luar daerah, bukan di Kabupaten Baru sendiri. Makanya saya istilahnya ambigu juga bahasa seperti itu, berdayakan UMKM, sementara apa yang dilakukan malah tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi. Sehingga perputaran uang juga agak sulit. Kalau bisa dibilang pas zaman COVID itu baru terasa sekali ya, pendapatan atau perputaran uang itu kebanyakan dari ASN yang bisa belanja ke UMKM. Akhirnya sangat terasa bahwa di Kabupaten Baru itu yang salah satu penyumbang terbesar untuk roda UMKM itu dari ASN itu sendiri. Jadi kalau mereka belanjanya di luar dengan selalu menggaungkan di Baru tapi belanjanya di luar, kan ini ada kontradiksi antara pernyataan dan tindakan. Saya sih sangat tidak ini. Kalau saya boleh usul, ini bupati atau pemerintah daerah Kabupaten Baru memberdayakan misalnya 1 hari atau 2 hari belanja di UMKM gitu. Untuk kebutuhan, atau pas gajian, setelah gajian 1 hari setelah gajian belanja dulu di Kabupaten Baru gitu. Jangan langsung keluar daerah, itu kan tidak bisa juga dibatasi bahwa tidak usah belanja keluar daerah, kan itu hak pribadinya orang. Tapi mungkin ada kebijakan usulan bahwa untuk memberdayakan UMKM ini habis gajian ya belanjalah di Kabupaten Baru.
Kurang lebih seperti itu. Kemudian soal UMKM Iya. yang ada di pasar malam itu kalau boleh dilihat ya, sesuai pengalaman pribadi saya juga, kebanyakan juga UMKM yang mungkin dari luar, bukan dari Kabupaten Baru. Mungkin ada sekitar, kalau dipersentasikan itu sekitar 70% dari luar, 30%-nya Kabupaten Baru gitu. Kalau saya melihat itu. Iya. Iya. Begitu Bang Alil, Bung Ilham. Oh iya iya. Iya. Oh, oke Bung Pandi, bagus juga ini jadi untuk menjadi bahan evaluasi, refleksi ya bagi pemerintah daerah Bung Alil ya, bahwa siapa lagi yang melakukan kegiatan empowerment ya, pemberdayaan terhadap, enggak usah lah kita berbicara tentang klasifikasi usaha di level middle dan ke atas, usaha mikro dulu nih nilai yang ada di Baru ini Bung Alil. Satu hal yang kita bisa akui bahwa sudah ada kepedulian manakala seperti yang disampaikan tadi Bung Pandi bahwa yang banyak belanja kita di Indonesia kan di Baru ini kan kita sudah paham Bung Alil, ASN ya. nelayan kalau pure kalau lenge atau pas sangki petani kalau sudah itu aja kan yang belanja Bung Alil. Dan kalau kita lihat pasar-pasar kita di seluruh pasar yang ada di Baru itu Bung Alil, kalau kita lihat ASN ini ya paling tidak di tanggal 1 sampai tanggal 15 inilah yang meramaikan pasar Bung Alil. Tapi kalau tanggal 15 mereka kan juga sudah mulai juga membatasi itu belanjanya. Tapi saya setuju bahwa contoh misalnya alun-alun, tidak usah kita terlalu jauh Bung Alil ya. Alun-alun saja. Saya kadang itu sedih kalau saya ke sana olahraga Bung Alil, sore-sore belum ada yang terpasang. Apalagi ini berhadap-hadapan lagi mereka kan Bung Alil. Tidak ada pengunjung Bung Alil. Jadi di mana kepekaan kita terhadap itu Bung Alil. Allah dinas A, dinas B, dinas C, dinas D. Tapi itu kan harus biasanya ada instruksi dari atas, di briefing dulu. Coba datang belanja ke pasar tanggal 1 sampai tanggal 5 atau penuhi alun-alun itu mungkin bergilir 1, 2, 3 pelan-pelan saja seperti itu supaya recovery ekonomi kita ini kan mulai bangkit Bung Alil. Kasihan memang Bung Alil sekarang ini karena ya itu tadi siapa yang mau belanja? Iya. Lapangan kerja terbatas, investasi tidak ada yang masuk, jumlah penduduk terbatas Bung Alil. Daya beli lemah. Nah, untuk menjadi penopang sementara ya tentu adalah ASN kita ini yang punya gaji tetap Bung Alil ya untuk membelanjakan dan turun. Saya setuju itu boleh. Kemudian setiap ada event pasar malam yang mau masuk di Baru ketika berkoordinasi dengan pemerintah leading sektor terkait, itu sudah harus ada kerjasama memberikan priority juga pada pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Baru Bung Alil. Ya, kerjasamanya dalam bentuk apa? Kerjasamanya dalam bentuk memberikan diskon. Mungkin juga banyak teman-teman dari sini mau masuk, tapi mungkin mereka juga merasa agak mahal bayarannya itu Bung Alil. Saya dengar itu mahal juga itu mereka bayar itu kalau selama 1 bulan misalnya sampai juta-juta juga Bung Alil kan? Oh iya. Iya, dia bayar kan Bung Alil. Sudah termasuk listrik apa dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, daerah mestinya mempunyai kalender tahunan 1 kali dalam 1 tahun Bung Alil untuk membuat sebuah event yang sama yang saya katakan tadi itu jadi event khusus untuk expo untuk UMKM ya yang ada di Kabupaten Baru ini. Kemudian satu juga expo untuk desa di mana seluruh produk-produk yang baik di desa itu ditampilkan apa yang mereka sudah kerjakan Bung Alil. Lalu diberikan reward lah penghargaan yang dianggap memang betul-betul desanya bagus Bung Alil. Iya, tapi ini menarik ini Bang Elo yang tadi disampaikan Bang Pandi bahwa awalnya kita belanja ini para ASN yang sudah menerima gaji seumpama. Apalagi ini tanggal-tanggal baru ini. Tanggal baru. Tanggal baru. Jadi bagaimana pemerintah ini mengajak kepada ASN untuk berbelanja di UMKM. Iya. Tadi saya setuju juga. Sederhana ada. Iya. Sederhana ada. Iya. Itu yang disampaikan Bang Pandi tadi bahwa ayolah ya para ASN berbelanjalah ke UMKM. Iya, yang utamanya ini aku tadi itu aku minggu ya pengunjung di alun-alun, kasih nah. Iya. Karena itu tadi Bung Alil
dia tidak merasakan ada dampak juga kan. Lo kan ya talek barana kor toga gagal. Beda lah kalau misalnya di Makassar orang beli Car Free Day misalnya, itu kan luar biasa Bung Alil, memang itu kuliner orang datang berjubel-jubel. Jadi di sini memang kalau di Baru ini ya pitampi jolo Bung Alil. Ya ro bupati si pejabat ero pitangi alena loka kuele ilelange misalnya ma banca sama istri dan sebagainya ya. Sore-sore dia kumpul sekali-sekali di alun-alun, dia bawa pejabat-pejabat, pegawai-pegawai lain. Akhirnya nanti itu menjadi sebuah tradisi Bung Alil. Mestinya diberikan contoh dulu baru seperti itu. Jangan sudah terima langsung berangkat ke Makassar, tempatnya cari uang di Baru tapi belanjanya di Makassar, belanjanya di Parepare, entertainnya di Parepare Bung Alil. Ya kan seperti itu. Sayang kapan kita bisa maju. Makanya syukurlah ada Bung Pandi yang bisa mengingatkan seperti itu Bung Alil ya. Iya. Ini ada Anjas Libas. Iga Radio Baru di mana tinggal? Wow. Iya, kalau studio Iga Radio di Jalan Semangka, Bungi, Desa Lalak Bata, Kecamatan Tanetirilau. Iya. Kemudian Marauleng, usul berikan reward kepada pegawai yang secara aktif mempromosikan UMKM dan menggunakan produk lokal. Iya. Kemudian Marauleng, adakan kampanye atau buat slogan belanja Ki di sekitar tak, misalnya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif. Nah, iya. Ada Hasran ini. Makanya mana ngero? Iya. Usulannya teman-teman itu. Iya. Ini. Ada Kak Jenjen di Baru. Siapa dibilang Jenjen? Apa? Ini tangkap dan penjarakan itu namanya Jenjen. Wah, siapa ini? Iya, 1,5 juta juga. Apa ini? Iya, Marauleng, adakah bazar mingguan juga boleh dicoba setiap instansi? Ini banyak usulan-usulan atau ide-ide ini yang muncul pada pagi ini. Iya. Betul Bung Alil. Kemudian Rahman SP, minimal bupati beserta jajaran ini dulu mengajak dan memberikan contoh berbelanja di UMKM dan publikasi. Setuju. Oh iya. Jadi kalau misalnya bupati nih, Bung Pandi nih, bupati Bung Alil datang ke pasar, ya kan? Terus pada saat dia di pasar, bupati ini kan suka di TikTok apa dan sebagainya. Halo guys, sekarang kita lagi belanja di pasar kebanggaan kita nih, Pasar Baru. Siapa lagi yang memberdayakan saudara-saudara kita kalau bukan kita? Ayo saya instruksikan nih sama ASN yang ada. Ayo mulai sekarang, sepanjang masih ada dijual di Pasar Matirwali atau di sekitar kita, ngapain kita harus beli di Makassar gitu atau di daerah lain? Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, pasti yang lain juga turun nih kepala-kepala dinas. Halo guys, saya nih kepala dinas ini kan begitu nanti Bung Alil. Karena budaya kita itu kan semua mau bangga ikut dengan pemimpinnya kan seperti itu Bung Alil. Nah, jadi harus ada contoh dulu seperti itu. Nongki-nongki lah di warkop sekali-sekali atau di alun-alun di situ Bung Alil ya. Di waktu-waktu senggang. Bahkan kalau mau ketemu dengan tamu 1, 2, 3 orang enggak usah lah kalau enggak rahasia banget gitu Bung Alil ya. Di tempat-tempat UMKM kita lah belanja sekali-sekali seperti itu. Kemudian kalau ada tamu ya janganlah makan makanan mewah yang dari luar misalnya. Produk-produk lokal Bung Alil. Promosi kan seperti itu. Iya. Ini ada Pandi nih. Terima kasih kesempatannya izin terumban, Bang. Oke, makasih banyak ini Bang Pandi, masukannya yang luar biasa. Ini Om Malik juga ini sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, silakan Om Malik. Iya, siapa tahu mau komentar ini terkait dengan hoya-hoya atau pasar malam, Balibas. Silakan. Iya, siapa tahu ada mau gabung silakan Di. Iya, ada nih Pak Rahman SP juga. Saya undang Ki. Iya, bagaimana komentar tak terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Iya. Nah. Iya, sudah ada bergabung ini Pak Rahman SP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana Kak Reba ini? Saya ini 1 minggu tidak ikut. Saya pikir kemana nih Iga Radio nih? Oh,
Saya cari-cari dah ketemu. Oh begitu kan. Padahal ada Ji. Iya. Saya cari-cari, saya bilang, wah, jangan-jangan menghilang ini. Oh Karena enggak. pengalaman saya kalau radio menghilang itu biasanya Iya. ada kerusakan. Yang jelas tidak di brandel Ji. itu yang baik kalau di brandel Ki. Karena Iya. kebetulan saya ini juga pernah di radio Iya. tidak lama 18 tahun, jadi agak-agak tahu. Iya. Begitu deh. Jadi radio sekarang kan bukan lagi tempat untuk cari kehidupan ya. Iya, Nggak iya. seperti dulu. Jadi radio sekarang ini ya Iya. antara setengah hobi. Iya. Mati suri sebenarnya, hidup segan mati pun enggan. Jadi harus kreatif ya. Ya. Iya. Iya betul. Ya, jadi kita gunakan semua media sosial yang ada, ya kita manfaatkan. Dengan adanya media sosial ini, wah, ya tidak seperti dulu bahwa, wah harus pemancar ini sekian watt, wah. Nah sekarang kalau mau pakai itu Harus ada ribu-ribunya. iya, betul. Paham ini Om Rahman. Iya, bagaimana nih kalau jebol gitu pemancar, wah. Boleh panelnya. Iya, betul. Iya. Ya, ada juga ini Pak Malik ini sudah gabung juga. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam. Iya, agak batu mai. Madeceng. Iya. Ini kan tempat tidur. ini kan kita bicara ini terkait dengan hoya-hoya atau pasar malam ini. Ya, ini ada yang ide-ide ini masuk di bahwa ya berdayakan itu UMKM. Ya, jadi kalau menurut saya ini, ya saya pertama ke Pak Rahman dulu ini. Ya, bagaimana menurut terkait dengan katanya ini baru beberapa hari lalu, ya ada yang yang oknum ini yang melarikan diri, yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pasar malam di Baru Kota. Iya, silakan Pak Rahmat. Ya, kalau dari sisi sisi nama itu pasti ada oknum rusak sudah itu dari sisi nama baru. Iya. Dari sisi walaupun itu oknum, tetapi secara kedaerahan itu pasti pelaksana itu mengatakan saya ini berada di Kabupaten Baru. Nah, inilah memang pentingnya ada keterlibatan beberapa pihak dalam hal penyelenggara yang begini. Karena biasanya antara pelaksananya dengan pihak penyelenggara itu sudah deal, tetapi ada pihak-pihak lain yang mungkin tidak menyetujui di situ. Nah, kemudian itu yang berdampak kepada kegiatan tersebut. Nah, kadang-kadang ini uang yang sudah dibesarkan ini sudah dibelanjakan juga sebagian. Iya. Nah, mau dikembalikan juga tidak bisa. Mau dilanjutkan juga sudah ada pihak-pihak yang yang sudah menghalang-halangi. Jadi memang hal-hal yang begini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada keterlibatan seperti ke Pindakop di situ. Karena ini terkait dengan UMKM. Nah, saya menggarisbawahi terkait dengan UMKM. Di mana-mana kalau saya lihat ini sangat memang minim pembinaan pemerintah terhadap UMKM. Jujur aja. Kecuali kalau ada anggaran langsung itu belanjakan sebanyak-banyaknya. Di tempat saya saja UMKM itu jelas gedungnya sudah besar, banyak sudah dibangun. Ya paling setiap tahun itu dicat. Tapi barangnya tidak pernah ada di dalamnya. Jadi ini memang agak sulit lah, apalagi kalau sudah tidak berbicara keuntungan. Karena kadang-kadang sebagian besar ini ya, jujur aja sebagian besar itu orang selalu berbicara soal keuntungan, berapa untuk saya.
Walaupun itu sudah merupakan kewajiban dia sebagai pemerintah misalnya. Tapi ya jujur kalau kita asap begitu banyak terjadi. Di tempat saya ini di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan juga begitu. Iya. UMKM-nya aduh kalau tidak berjuang sendiri ya sudahlah. Laba kok. Ya, saya sih berharap sebenarnya begini. Iya. Saya juga belum tahu karena sudah cukup lama ini tidak kembali ke Baru. Saya cukup lama tidak ke sana. Menginginkan juga ada informasi itu produk-produk UMKM-nya di Baru itu apa sebenarnya yang ada unggulan-unggulan sana. Sehingga kita ini bisa di daerah luar juga bisa kira-kira ini peluang bisnis kita ini ke sana nih cocok nih. Saya nanti tinggal kontak Iga Radio kira-kira apa yang cocok kita joinkan ini sehingga ada UMKM produk UMKM di Baru itu bisa dipasarkan di tempat kita di Kalimantan misalkan. Kebetulan kita yang berada di perbatasan Malaysia, kita bisa jual ke Malaysia juga begitu. Iya. Mungkin itu sebagai informasi aja dari saya. Iya. Ya, makasih banyak ini Pak Rahman. Wah, ini. Iya, Bang Ilo. Iya. Kita sudah dengarkan sama-sama ini komentar Pak Rahman. Iya. Iya. Yang kali nggak tahu Pak Malik ya lah supaya dia cakar udah matiin roh masih mau ke ron-ron. Apalagi kumu ron ngatin rong ya. Iya, Pak Malik silakan. Pasti nih seton itu informasi. Iya. Jadi kalau saya sangat tidak setuju memang kalau ada kayak hoya-hoya di kota. Ini kota baru, masa hoya-hoya hiburannya. Kalau misalnya di daerah pelosok dia lakukan itu misalnya tidak ada masalah. Tapi kalau di kota baru ada hoya-hoya, seakan-akan kita ini kalau tidak ada hoya-hoya, tidak ada lagi hiburan masyarakat baru. Nah, ini yang harus diciptakan oleh pemerintah dan kerjasama dengan UMKM. Harus ada kesepakatan apa yang dia mau lakukan. Karena kalau misalnya ada bidang khusus itu apa bidangnya, bidang apa di pemerintahan, ini yang harus getol, ini yang harus betul-betul turun bagaimana pembinaannya, kemudian UMKM juga yang mau ya betul-betul harus ada kerjasama ya. Jangan yang jadi problem itu di Baru kita ini belum apa-apa, banyak mina bayar UMKM. Wah, itu juga menjadi persoalan. Depane prediksi Saroe mega ni wajah ding. Iya. Mega ni wajah. Purani wajah sih ulah misalnya 10 juta atau 1 juta. Lah deh gak panggelir untuk 10-5 sana bubar lalu si barangnya. Iya. Bubar sih. Coba kita lihat. Iya. Karena kita ini tidak ada komitmen bersama. Kalau saya pemerintah dalam hal ini stakeholder yang ada itu berani berinovasi. Jangan hanya menunggu masa bupati semua yang mau promosikan, kan tidaklah. Ada bidang, ada di pemerintahan itu kan ada yang jelas. Jangan hanya di kantor terus. Jangan hanya taunya menjual barang apa tuh pasar murah dan lain-lainnya. Itu yang harus kita coba kumpul sama-sama, kumpul UMKM. Apa yang harus kita jual? Bagaimana caranya kerjasamanya? Orang datang pasti ketika kita sepakat membuat satu kegiatan dan kegiatan itu ada hiburan, mungkin ada artis, bisa saja artis datang. Kan ringan kalau kita banyak, tapi
melok mi makada makalasi harus selesai 2-3 mi melok Ya. biaya ero ya selesai melok mi bonceng itu juga jadi problem. Jadi kalau saya hoya-hoya itu tidak perlu selalu ada di Kota Baru. Jangan lagi ada di Kota Baru. Coba ke kecamatan sana yang memang ada tempat yang bisa kita ini. Kalau di kota, wah, jangan itu bikin apa namanya itu. Oh, itu jika hiburannya orang baru tanah hoya-hoya. Kemudian yang kedua, hoya-hoya juga itu bikin jengkel itu. Kenapa? Penjual di pasar. Penjual di pasar itu sudah tidak laku di sana anunya itu karena membonceng semua. Ada penjual baju, ada ini semua ada di situ. Jadi orang tidak mau belanja lagi ke pasar beli pakaian, beli apa karena ada itu hoya-hoya. Nah, kemudian selalu tidak beres itu urusannya itu hoya-hoya. Iya. Selalu tidak beres. Kenapa masih bisa ini? Jadi saya kira mulai sekarang ini tidak perlu lagi ada hoya-hoya di Kota Baru. Iya. Kota Aga aja ya yang hoya-hoya mirita. Begitu, saya kira begitu. Ya, kasih. Iya, makasih Pak Malik ya. Iya, begitu Bang Ilo. Ya, tapi sebelum lagi Pak, sedikit. Iya. Pak Rahman, kalau mau join dengan UMKM baru, ini ada keripik pisang Pak. Keripik pisang siap untuk kalau memang mau kerjasama dengan Kalimantan sana. Kita bisa kerjasama, kita tinggal komunikasi. Iya. Bagaimana cara keripik pisang? Banyak di produk pisang di sini banyak. Pisang dinunukan dengan sebatik ini, jadi agak susah kalau produk itu karena banyak. Kami gak kudu telok kanas mi apa perlu telok kanas Wah, mahal itu sini, mahal. Oh iya. Itu telok kanas Iya. Tapi memang banyak keripik pisang. Tapi kan ini produk Kabupaten Baru, sehingga ini produk Bugis. Pasti ada bedanya, pasti ada. Oh, siap. Iya, menjualnya kan belum. Kiri nih jolo sampel naku Pak Rahma 10 dos nih coba kuraro promosi to nih to. Sampel na jolo, sampel. Iya. Pak, iya ondrok ya macawe mi. Boleh kalau buangnya 5 menit boleh kalau buangnya jadi gampang. Gampang dia. Nah, makanya kalau mau produknya baru Pak, apalagi dekat dengan pelabuhan. Coba kalau di pelabuhan itu produk-produk baru kelihatan, pasti orang, wah, lo kemandirian, tuh baru Bugis. Iya. Kan begitu. Oh, pipa na pala ikiringin ko pipa sebab pajanda. Pipang juga Pak, ada juga pipang. Kalau kita memang mau kerjasama, kita ini hidupkan UMKM masyarakat baru. Ada di Madele pipa bagus itu sudah digabung dengan kacang, ada kacangnya. Yang begitu kalau tidak ada promosi keluar Pak, itu kasihan. Tapi macipi mi kapas sarone ero. Walaupun namanya macipi sarona. Tidak Pak. Tidak. Bayangkan begini, coba kita untung 1.000 saja. Untung 1.000 saja dari setiap kemasan. Itu kalau sampai 10.000 kemasan dalam per bulannya, itu berapa keuntungannya, kan luar biasa Pak. Iya. Yang jelas hitung-hitungannya tidak seperti hitung-hitungannya MBG. 6.500 tapi kali 3.000 dapur, wai. Bisnis yang paling cepat kaya itu MBG. Makasih banyak ini Phoenix. Cocok Toma ya Rodoro, Pak Rahman. Jadi nanti kalau ada produk-produk, minta dulu dikirimi sampelnya beberapa tuh seperti Ipang, Depa Janda. Kebanyakan produk-produk dari Sulawesi itu yang ke Kalimantan itu kan cuma ada 2 jenis, yaitu jenis beras dan sayuran. Itu yang paling banyak dari Sulawesi, itu saja yang dari Pare-Pare masuk ke Nunukan itu dan Kalimantan Utara. Iya.
Tapi kalau telur asin Makanya- prospek kira-kira di situ. Wah, sangat prospek ya telur asin. Cuma kan telur asin maupun telur anu itu kan dari Sulawesi semua itu. Oh iya. Iya. Apa Megatomat tuh pakai tiku baru. Iya. Tapi bisa dulu dicoba Pak Rahman. Misalnya tadi ada beberapa itu tawaran dari Pak Malik, minta dikirimi sampel aja dulu sedikit kan, nanti di DM, terus coba-coba lah di sana Sebenarnya toh. kan kalau mau jujur orang baru di Kalimantan Utara ini kan cukup besar. Sampai puluhan ribu itu sebenarnya. Yeah. Bahkan salah satu itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara itu kan orang baru. Jadi kita kalau misalkan izin gampang itu. Oh iya. 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 Matu cede tomatu nama itan lalu toka maran tomatu Kalimantan Utara. Ditunggu di sini. Iya, oke. Sebelum kita lanjut Bang Ilo, saya bacakan dulu ini banyak yang di bawah ini komentar ini. Ini ada meraulang. Radio tidak mati tapi berevolusi. Ia mampu beradaptasi ke digital. Ia memperbaharui konten dan paham audiens muda. Ia masih bertahan dan bahkan crowd. Iya berkembang di. Iya. Kemudian Albaru ini betul itu Pak Rahman. Ya, Arjuna Tanete, assalamualaikum, salam baru Tanete, domisili Jawa Barat. Jawa Barat di ini Yogis Tanet waalaikumsalam. Ya, Yogis ini hoya-hoya sebaiknya di pelosok daerah saja. Setuju dengan Pak Malik. Cocok pendapat Pak Malik itu. Iya. Mewakili pelaku bisnis di pasar. Hoya-hoya biasa, Metome biasa desa-desa jarang di kota-kota kabupaten itu, tapi sekarang saya merembet juga ke kota kabupaten. Iya, apa malah mak izinnya? Apa makadaki biasa ya di desa-desa terpencil kan jarang hiburan, ya. Iya. Sehingga di sana kemudian pasar-pasar utama kan jauh kalau dia mau beli belanja baju apa ya, makanya efektif lah. Biasa tuh makadaki purapi masang kita atau purapi maga kan, biasa tuh napang kahoya-hoya mago ke demetona mulung-mulung Ulang-ulang di. Karena ada juga yang mendapat manfaat di situ memang. Ada yang kelola parkirnya, ada yang bantu perizinannya dan sebagainya. Apa biasa tak satu paket meto? Satu paket maksudnya itu angkatoni Pak Balu wajuna, Pak Balu anuna. Jadi pindah-pindah. Jadi seumpama kita bulan ini pindah ke Maluset Tasik seumpama. Bulan depan ke Tanete lagi. Jadi satu paket semua. Satu paket sedimetoni rakyat gerup menjadi yang punya hiburan-hiburan dengan penjual-penjual dengan perusahaan mungkin begitu Bung Alil. Iya. Katoni wartawan Katoni LSM mengurus untuk akhir. Ya biasa maderi uang kali nggak biasa Pak maderi itu engka LSM prong kato de. Bagi-baginya kapan? Nolai kapan bagi-baginya kurangi. Dia bisa yang jelas keamanan. Iya. Ya, ini ada Ponix ini. Selamat pagi Pak Malik. Wah, ini Bang Ogi, warga Madelo hadir. Wah. Nah, kemudian Ponix ikan teri juga bagus. Kalau siput-siput itu kalau di daerah Nunukan sana Bung Alil itu banyak kalau di sana. Bahwa aku Nunukan bangsa nami buka dua loto nggak ajana. Rona kuraro mega pangempa kan. Jadi yang cocok memang itu kuliner barangkali yang khas dari sini yang bagus. Kalau sayuran dan telur dan beras itu kan sudah lama dikenal pemasoknya dari sini kebanyakan ya Bung Alil ya. Ini Bang Ogi nih warga Madelo di Kaltim. Izin Pak Rahman, Desa Madelo butuh pasar kembali diaktifkan. Oh, dega pasar anakku Madelo. Masuk pasar Takalasing kan ketua biasa pasar Madelo. Oh, dia bahangin. Ada. Oh, ada di. Dulu ada Madelo pasar. Iya. Tapi setelah pasar di Takalasi dibangun. Iya. Akhirnya gabung semua. Ya. Apa mau kawe mah boleh di?
si kawe kema. Iya, madalo si bawa tak kalasi. Iya. Iya. Oke Bang Ilo, silakan. Iya. Iya. Iya, Bung Alil. Memang yang kita sependapat dengan teman-teman semuanya di sini, Bung Alil, terkait dengan hoya-hoya itu ya, Bung Alil, yang tidak identik sebenarnya dengan semacam expo, karena lebih dominan hiburan-hiburan. Dan kalaupun ada penjual-penjual lokal yang ada di sana, kan kebanyakan yang kita lihat itu kan yang jual-jual kayak bakso, aneka kuliner, makanan, minuman yang paling banyak kan, Bung Adil ya, seperti itu. Dan jarang sekali kita lihat produk-produk lokal yang ditampilkan. Jadi dia memang tidak masuk di dalam setting seperti itu. Oleh karena itu kita berharap terkait khusus dengan untuk promosi produk-produk UMKM yang ada di Baru ini, kalau kita mau pemberdayaan ya mungkin satu kali dalam 1 tahun ada event besar memang, Bung Halil, yang mengcombine itu antara pelaku usaha, industri dengan desa. Desa kan tidak sulit kalau mau dilibatkan, mereka kan punya anggaran, Bung Halil. Oleh karena itu seandainya ada IO di Baru, event organize misalnya yang membuat expo desa dan produk-produk UKM itu, saya pikir mungkin menjanjikan. Misalnya katakanlah dibuat alun-alun. Di alun-alun kan kita sudah punya panggung utama, Bung Halil ya. Di panggung utama itu misalnya setiap malam kita hadirkan artis-artis lokal kita, dan malam minggu bisa kita hadirkan artis-artis dari Makassar lah atau dari mana ya, Bung Halil ya. Mungkin itu bisa menjadi penarik, dan itu ada nilai positifnya karena memang yang dihadirkan adalah produk-produk lokal, usaha-usaha yang sudah ada, promosi wisata misalnya, apa dan sebagainya. Dan itu pengunjung yang datang dari luar itu juga bisa berkolaborasi, bisa melanjutkan ketika ada produk-produk yang dianggap layak untuk dia masukkan ke Indomaret lah misalnya, ke supermarket. Contoh misalnya nih Desa Lalak Batal, misalnya Bung Halil nih ikut pameran, tampilkan ada beberapa produk dari ubi kayu, tampilkan beberapa produk dari jagung, bertampilkan beberapa produk dari kacang-kacang misalnya, tampilkan juga promosi pariwisatanya. Itu kan berarti positif, Bung Halil. Karena bisa saja orang yang datang situ ada yang dari luar. Saya lebih setuju sebenarnya daripada itu untuk di kota. Kemudian ada reward dari pemerintah, Bung Halil ya, dibandingkan misalnya dengan hoya-hoya yang intens. Ini kan tidak berapa lama ada lagi hoya-hoya kan di Baru. Padahal Tanete juga di saat bersamaan ada juga hoya-hoya di Tanete, ada juga di Takalasi, ada lagi di Baru. Ini apa ini sebenarnya, Bung Halil itu kan? Dan sementara ya kita tahu bahwa hoya-hoya juga itu kan ada dampaknya juga bagi pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kita di pasar. Pedagang kita di pasar yang jual pakaian saja sudah lesu, ada lagi pesaingnya lagi di luar. Jadi kan semakin menderita lah mereka itu sebenarnya. Dan hanya segelintir saja yang mendapatkan keuntungan dari itu, yaitu tadi kuliner-kuliner kecil dan petugas parkir dan jadi ini memang perlu dipikirkan kembali. Dan saya rasa ke depan di sini pemerintah perlu selektif lagi, Bung, apalagi ada kasus seperti ini. Nah, ini juga akan rusak nama daerah kalau begini. Meskipun orang bilang, wah itu ada di Baru yang ngurus ke dulu ya, sudah tahu mau dibayar baru-baru misalnya 1 minggu sudah stop nih. Kan kasihan kan. Mereka juga bayar mahal, Bung Halil. Ada akomodasi, ada transportasi dari Makassar ya, dimaklumi juga lah. Jadi mestinya tidak perlu lagi terulang yang seperti itu, Bung Halil. Iya. Ini saya bacakan komentar ini di Facebook ini. Muhammad Rizal, dinas terkait punya peranan penting. Prindakop berdayakan UMKM Baru. Iya, juga punya produk unggulan kuliner dan kerajinan lainnya. Iya. Oh iya. Ini ada Ical juga ini. Dinas terkait punya peran penting dan ini Ji Ical kapan ini? Muhammad Rizal. Oh iya. Iya, komentar mi juga di TikTok. Oke. Ya tadi di Facebook. Oke, silakan. Contoh misalnya kayak tidak mesti melulu di alun-alun. Mungkin bisa saja satu saat kita bikin di Anjungan misalnya, itu memanjang di atas kan. Kalau Gagar kayak Barot toh, itu luar biasa ramai dan ada kan tempat juga untuk tampil musik. Jadi ya terjadi pemerataan, Bung Halil. Dan saya pikir jumlah penduduk kalau di daerah Sumpah itu kan besar juga. Itu aja yang tumpah setiap malam itu ramai juga, Bung Halil ya. Sambil melihat view pantai misalnya. Nah, kalau ada event yang berani mengorganisasi itu sebenarnya bagus sekali, Bung Ali. Iya, apalagi aku agak senang
waktu politonitasi mega. Oh. Betul Bang Ali, itu bagus sebenarnya digagas kembali. Dan dulu kan kita sering melaksanakan, daerah sering melaksanakan yang seperti itu Bang Ali. Event-event seperti itu. Nah sekarang kalau swasta mau melakukan itu ya sepanjang sponsornya ada anggaran peserta yang mau ikut itu betul-betul mau membeli stand misalnya Bung Alil. Wah itu kalau diikut layak kan. Ini saya tantang nih Bung Alil. Jangan-jangan kita sepakat ini kita bisa bikin itu coba satu kali nih. Kita bisa untung atau rugi. Nanti dilaksanakan kalau sudah break even point kan maksudnya seperti itu minimal BEP. Nah, kita sudah laksanakan lebih. Ya, contoh awal dulu lah pemerintah fasilitasi itu tempatnya secara gratis. Nah UMKM silakan ikut yang mau situ kan. Jadi harus ada pemerintah dulu sebagai anunya. Karena kalau awal-awal itu orang belum mau karena tidak berani. Karena belum ada contohnya. Kalau menguntungkan nanti 2 tahun belakang patut kita ikut ini karena sudah menguntungkan. Tapi kalau belum kadang-kadang orang ragu itu. Dulu ada event organizer di Makassar itu yang aktif ya. Jadi tapi memang dia punya apa yang semacam sekat-sekat itu Bung Alil ya, yang dari aluminium itu. Iya dia punya memang. Dia langsung bikin expo besar ya, misalnya expo UKM. Skop Sulawesi Selatan misalnya Bung Alil ya. Ditempatkan dulu di pantai atau di mana di Makassar itu menguntungkan karena nanti dia bikin kalau sponsor kegiatan itu sudah mengcover sebagian budget yang dibutuhkan di dalam kegiatan itu. Jadi pembayaran stand itu hanya tambahan-tambahan saja, Bung. Tapi dari sponsor kegiatan mereka sudah ada, Bung Olil. Belum lagi dukungan pemerintah anggaran, Bung Olil ya. Bisa dicoba sebenarnya itu untuk kembalikan itu. Kita bisa mencontoh Parepare. Parepare itu setiap saat penuh itu lapangan di Makassar itu UMKM. Memang disiapkan tendanya. Saya tidak tahu bagaimana kesepakatannya. Yang jelas semua UMKM itu berlomba-lomba untuk masuk ke situ ketika karena itu setiap saat saya lihat ada lagi. Karena mungkin IO-nya yang memang betul-betul terus kreatif, melaksanakan itu kegiatan. Kita mau baru juga bisa misalnya festival kerajinan. Jadi semua kerajinan-kerajinan yang ada di Bari itu ditampilkan di festival itu. Kemudian UMKM kita coba ya itu maksud saya. Yang bikin susah kita ini baru kita memulai pampakam aja nih lo na pau. Akam aja sewa ayo wa sengalung-alun ro papri ini aja nama kam aja situ tam mega di kasih pri misalnya di situ. Syukurlah kalau ada orang yang mau bikin event di situ. Laku Tony balu-balu kasih kulung-alun ro kopi agak sanggarai di jangan bilu dipakai bayar Pak. Di pada sarman kosaro misalnya kalau ada event organizer yang mau mengorganisasi itu Bang Alin. Iya, misalnya begini kayak PLTU. PLTU ulang tahun PLTU. Dia buat itu festival kerajinan atau apa. Karena ada dana di situ, ada anggaran. Bank-bank yang ada baru kalau ulang tahun kan bisa. Dia lakukan itu daripada ya itu jatuh kepada orang-orang tertentu saja semua. Oke, saya bacakan dulu ini Bang Ilo, Bang Ogi. Bang Ilo, di kuberwe mana pi ko deto mana dia agak apa dia itu cenderungnya tidak agak cenderung hanya mau menghabiskan anggaran setiap tahun, tapi tidak berpikir bagaimana memanfaatkan anggaran itu untuk kemaslahatan masyarakat. Ini Bang Ogi ini baru butuh peningkatan perekonomian masyarakat agar ada peningkatan daya beli masyarakat. Cocok banget. Itu cocok lah deh.
Iya. Oke. Aja nanya Ratuliamir Yurusu. Iya. Maksud saya begini. Iya. Kayak kepre gitu. Itu jina urus misalnya masalah retribusi pasar apa. Kemudian kalau ada yang beranu di situ di pasar, dia tega kasih peringatan, bongkar itu apa itu, begitu. Jangan itu semua yang diurus. Coba ini lakukan inovasi supaya betul-betul masyarakat merasakan itu manfaatnya. Kalau sudah seperti itu, otoritas selesai menjadi masyarakat. Apalagi kota pada podase kada pendre pajak matu tuh 100% enggak udah gak tanpa tasel. Iya. Oke, di akhir acara kita pagi ini, ya mungkin jadi kesimpulan kita pagi ini bagaimana Bang Ilo? Ya mulai tadi. Jadi kesimpulan kita sama dengan Pak Malik, Pak Rahman dan semua teman-teman yang sudah berkomentar. Jadi kita ini meminta pemerintah ini lebih inovatifnya lebih kelihatan lagi, terutama untuk mendorong bagaimana pelaku usaha kecil menengah yang ada di Baru, usaha mikro kecil menengah yang ada di Baru ini bisa lebih berkembang lagi di dalam situasi yang sangat sulit ini, Bu Khalil. Kemudian ya tetap kembali juga kepada bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat supaya ini kan matching mengalir, karena meskipun ada produk unggulan, meskipun ada event yang kita bikin, kalau daya beli tidak ada sama juga. Oleh karena itu supaya ini terjadi matching, maka pemerintah kita tantang ini ya paling tidak ya sampai tahun 2026 ini sudah ada kegiatan nyata dalam bentuk investasi yang bisa menyerap lapangan kerja, Bung Alil. Itu sehingga kegiatan ekonomi kita ini betul-betul bergerak, sektor real bergerak dan memberikan multiplier efek yang luas ke berbagai pihak, kan seperti itu, Bung Alil. Nah, terkait tadi persoalan kesehatan, karena kita juga sudah bahas, mudah-mudahan ini juga didengar oleh pihak rumah sakit supaya tetap mendahulukan yang namanya pasien ketika ada yang memang membutuhkan pertolongan untuk segera mungkin, Bung Alil ya. Kita di belakang itu persoalan administrasi dan persoalan aplikasi tidak bisa kita terlalu mengandalkan itu menjadi sebuah hal yang kaku karena persoalan nyawa. Jadi kalau sudah ada pasien sepanjang tidak masuk di 144 jenis penyakit yang harus tidak boleh dirujuk, Bung Adil ya. Ini sebenarnya keuntungan untuk puskesmas ini, Bung Adil, bocorannya ya. Jadi 144 diberikan semua ke puskesmas untuk dia tangani. Jadi klaim BPJS itu masuk ke puskesmas, tapi politik juga nih BPJS ini. Kenapa 144 itu diberikan kepada puskesmas? Karena klaimnya lebih kecil dibandingkan dengan rumah sakit, Bung Adil. Kalau itu rumah sakit tapi info-info yang besar, mungkin lebih besar, Bung Alil, di sana karena kan mungkin jasa dokter ini spesialis apa dan sebagainya, Bung Alil ya. Dan mestinya BPJS di sini juga harus menjelaskan bersama pihak dinas kesehatan dan rumah sakit bahwa 144 jenis penyakit ini yang tidak bisa harus tidak bisa dirujuk, ini mestinya supaya tidak terjadi miss. Biasa kan terjadi juga banyak miss itu, Bung Alil. Kemudian terkait tadi masalah hoya-hoya yang gagal ini ya harus bertanggung jawab, Bung Lil. Jangan lagi terjadi seperti itu. Tidak boleh, Bung Lil, karena ini kan merusak citra betul oknum tapi berdampak juga untuk daerah ya, Bung Lil ya. Seperti itu barangkali diskusi kita pada hari ini, Bung Lil. Kita ingin ada sesuatu yang nyata yang terkait dengan empowerment usaha mikro kecil ini, Bung Lil, di Kota Baru. Iya, tadi juga itu Om Malik sampaikan bahwa dengan ada juga ini komen-komen di bawah ini bahwa jangan hoya-hoya ini dilaksanakan di baru kota. Iya. Saya sebenarnya agak setuju juga. Ini nanti di beberapa tahun terakhir ini, Bung Alil, baru ada banyak muncul hoya-hoya di Baru. Biasanya di Baru itu dalam bentuk Expo UMKM saja, Bung Alil. Itu programnya Perindakop dulu, Bung Alil ya. Atau pameran pembangunan kalau yang dulu-dulu kita kenal itu, Bung Alil. Seperti itu. Jadi mungkin saja ada expo, ada menghadirkan hiburan yang seperti itu, Bung Alil, tapi tidak membawa satu
paket dengan pengusaha-pengusaha dari luar karena barang-barang juga yang ditawarkan kan ada juga di sini Bung Alil. Nah, mungkin dia mengambil segmen lebih ke desa-desa saja, jangan di kota lah Bung Alil. Seperti itu. Iya, iya. Oke, sebelum kita pamit ini saya bacakan dulu ini komen di bawah. Ya, sayang sekali kalau tidak dibacakan ini. Ada Ical, semoga anggaran pemerintah bisa menopang kegiatan masyarakat UMKM, bisa berkembang kalau ada event di lapangan kerja. Oh, ya sebagai lapangan kerja juga ini katanya. Kemudian Bang Ogi, saran Pak, Ibu Bupati harus rajin mencari investor ke Jakarta dengan modal presentasi ada di baru. Iya. Oke. Makasih banyak untuk kebersamaan tak semua Pak Rahman. Ya, jadi itu sebelum ditutup ini Bung Galil. Jadi itu memang harus kita stressing memang bahwa warga baru untuk saat ini itu kan menunggu. Satu hal yang paling ditunggu warga baru atas kinerja pemerintah yang ada sekarang ini adalah lapangan kerja, dan lapangan kerja itu tidak bisa dipisahkan dengan investasi. Kalau investasi banyak yang masuk, lapangan kerja terbuka, maka dampaknya itu pasti ada ke persoalan ekonomi karena daya beli masyarakat pasti ikut menjadi baik. Oleh karena itu ini yang ditunggu-tunggu, sama dengan yang tadi yang disampaikan oleh teman bahwa bagaimana kita membuat iklim usaha dan investasi di baru ini bisa kondusif supaya banyak orang yang mau turun berinvestasi Bung Ali. Seperti itu. Iya. Oke. Makasih banyak nih Pak Rahman, Pak Malik sudah gabung di acara kita di pagi ini di Komal kita. Ya, kemudian untuk yang sudah gabung juga di acara ini baik yang di TikTok kemudian di Facebook dengan YouTube. Iya, oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilalabata kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.